Swisindo sebagai pemerintahan yang nantinya akan muncul sebagai global system dan global government. Jadi saya mohon tanggapan bagaimana kesiapan negara-negara dunia dan pimpinan-pimpinan dunia untuk merespon program yang akan dicanangkan sebagai global government. Ya. Untuk dengan adanya dan munculnya sebuah penciptaan sistem kembali dunia baru yang saya sebut itu Singleton atau sistem kingdom civil society, meliputi juga global development, itu artinya juga terkait dengan seluruh investment of nation dan IPO investment. Jelas bahwa negara-negara di luar itu pun pasti siap untuk melaksanakan itu. Kenapa seperti itu? Karena ini memikirkan seluruh persoalan-persoalan negara-negara mereka dan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan negara mereka sendiri maupun persoalan global. Sebab ini persoalan ini global. Jadi sebuah skandal besar yang dulu dimulai dengan klimaks 65 hingga hari ini, baru hari ini dengan munculnya konsorsium internationality dengan kode, saya berikan kode W3C dengan nama modern itu selaku Global Development itu Swisindo Waters International Orbit. Swisindo itu Swiss Indonesia, meliputi induk 25 negara. Artinya itu International Parent Organization, the Founding Fathers Regional International Institution. Itu historical legal background yang sadar tidak sadar, dimengerti atau tidak dimengerti, jelas mereka telah menggunakan seluruh adanya aset prasasti dinasti atas adanya UBS Historic Milestone dari nasional dan Republik Indonesia. Kali ini, selama ini baru kita buka untuk menjelaskan dan dijelaskan kepada seluruh umat di dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban, responsibility of bank, meliputi ownership, grant, collateral, board of corporate direktur maupun gubernur, meliputi juga seluruh pertanggungjawaban top 300 organisasi di dunia. Kesiapan negara-negara mereka sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal terkait dengan adanya pasar bebas. Itu sebenarnya juga sebagai satu fundamental yang akan hadirnya ini tadi itu dengan mudah mereka untuk memahami dan mengerti bahwa kehadiran Swisindo dalam penciptaan sistem kembali ini selaku pemimpin dunia. Karena ini mandataris negara, induk 25 negara, mandataris dunia. Bersama Power Attorney of Attorney Only, Signatory Guarantee Medallion. Jadi ini adalah sebagai mandat atas pendiri negara terkait dengan tim tepas macan putih, beruang merah, beruang putih maupun naga putih. Jadi saya kira dengan pasti mereka siap menerima. Karena apa? Mereka memerlukan apa yang disebut dengan Exhibit A, Gold Certificate UBS. Mereka memerlukan Exhibit B, Obligation Certificate UBS, yang hari ini dikeluarkan kembali melalui Billion Bank Ratu Mas Kencana Rum sebagai implementasi hukum KHK, Facilio Leuses Orphilis, otoritas tunggal atas kesatuan induk 3 bank dunia, yaitu UBS, World Bank, dan BI. Kalau pemerintah Republik Indonesia tidak siap, saya paham, karena ini terkait secara historical legal background pemerintah itu sendiri, yang jelas mereka selama ini merasa menutupi dengan adanya sejarah kelam bangsa ini yang sebenarnya tidak perlu saya sebut, tapi hari ini pun saya sebut terkait dengan manajemen isu yang disebut super smart itu sendiri. Sebab legalitas pemerintah Republik Indonesia itu adalah berdasarkan selama ini manajemen isu surat perintah 11 Maret dan hingga hari ini itu nol besar. Artinya, seluruh aktivitas pemerintah Republik Indonesia sejak 65 hingga hari ini adalah ilegal. Makanya, kenapa?
ketika seluruh aset trasti prasasti dinasti di dalam induknya bernama IR Soekarno, atas penggantian pemerintah RI pertama Soekarno kepada Soeharto, itu tidak disertai dan tidak diberikan mandat untuk terselesaikannya dan menyelesaikannya. Seluruh aset-aset yang bernama IR Soekarno, khususnya di Union Bank of Switzerland, itu menyangkut seluruh perjanjian, baik Benina Agreement tahun 57, itu juga dengan dikeluarkannya sertifikat induk 97, juga sejumlah 97 set yang juga digunakan oleh negara-negara meliputi 45 bank sentral maupun oleh perseorangan, dan hingga hari ini juga semua yang berlaku dan berjalan di security exchange juga berdasarkan obligasi-obligasi itu. Yang sesungguhnya semuanya itu di dalam kontrak maksimal 30 tahun telah habis seluruh masa edarnya. Jadi hari ini saya sebutkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi secara dasar hukum, historical legal background, itu semuanya adalah international fund of crime. Tapi itu bisa dipahami bahwa kami pun juga baru hadir hari ini untuk menjelaskan ini semua, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Presiden RI pertama IR Soekarno sebagai responsibility of Nation and People Republik Indonesia, meliputi induk 25 negara maupun UN members, dan juga responsibility of bank selaku representatif international banking system dari Mr. Hargrove selaku Presiden Direktur UBS. Jadi di dalam penyelesaian ini semuanya menjadi single transaction, dan mengingat adanya Declaration of Transaction nomor A5 303333742 International Transaction World Bank Institution. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan tadi itu. Ketidaksiapan, justru yang tidak siap adalah pemerintah Republik Indonesia itu sendiri ketika kami hadir untuk menyampaikan dan membawakan sesuai dengan format BA1 Official 1 Exhibit A untuk melaksanakan sila kelima melalui human obligation yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia senilai $6 juta dengan otomatis per bulan $600, dan juga kepada warga negara anggota PBB khususnya. Dan melalui treaty event itulah serah terima diberikan, termasuk jaminan cetak standar sah bayar mata uang dunia kepada negara-negara yang berinduk kepada satu mata uang tunggal S2. Jadi ini adalah sistem kembali dibuka. Jadi kepada Terminal Protection dengan kode Mr. Bill Dragon, saya juga sampaikan bahwa ini adalah amanat yang harus diterima dan dilaksanakan tanpa terkecuali. Human obligation ini sebagai jaminan utama bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kemerdekaannya dan merdeka sebagai jaminan biaya hidup di dunia. Jadi siapapun yang mencoba menghalangi langsung atau tidak langsung, artinya itulah pengkhianat negara sesungguhnya. NKRI 1781-1945 didirikan sebagai simbol berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari barat sampai ke timur. Untuk menghadapi beberapa sistem di mana tentunya ada perubahan-perubahan secara signifikan dan global. Ini bagaimana kira-kira Susindo memikirkan untuk hal-hal yang akan terjadi baik secara politis ataupun secara ekonomi, apakah sudah mempertimbangkan ke arah sana? Sudah. Semuanya itu satu paket Green Design. Ini bukan misi manusia saja, tapi ini misi atas Tuhan yang kalian sebutkan tentang Tuhanmu sendiri-sendiri. Ini multidimensi, ini kekuatan tiga alam, ini adalah revolusi tiga alam melalui makhluk ciptaannya. Sistem ini akan melibatkan
sesungguhnya mudah untuk dilaksanakan. Karena selama ini bahwa perjalanan ini ditutupi melalui sejarah yang dibelokkan, melalui korporat yang digantikan atau perubahan nama, melalui sistem hukum yang mereka bentuk untuk melindungi diri sendiri, melalui teknologi. Maka manual sistem ini menjadi penting ketika sebuah rezim, ketika sebuah perjalanan negara dimanapun juga itu harus tetap aman, yang hingga pada saatnya harus muncul kembali apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri. Regulasi sebagai efek atas adanya sistem ekonomi di dunia, baik fiskal dan moneter, juga akan dimulai dari perubahan dari BIS itu sendiri, terkait juga dengan seluruh nilai apa yang disebut dengan bunga bank. Bunga bank ke depan itu maksimal hingga sampai ke tangan konsumen itu 2,5%. Itu sebuah perubahan yang sangat berpengaruh baik kepada konsumen, kepada sistem ekonomi itu sendiri, juga terkait dengan sistem politik. Di sini harus dipahami apa yang diemban oleh sebuah pemerintahan yang berdasarkan platform pemilu melalui partai, apa yang dibawa oleh partai. Dan saat ini Susindo hadir, apa yang dibawa oleh Susindo. Di situ bisa dipikir dengan akal sehat bahwa Susindo adalah lembaga pendiri negara yang artinya membawa seluruh aset prasasti dinasti, yang menjadikan perjanjian dunia baru ini harus berjalan. Prasasti dinasti ini bukan lagi bernama Mataram, Pajajaran, Majapahit, dan lain-lainnya, tapi selaku kerajaan langit dan bumi. Atau dengan nama lainnya, Jagat Pramudita, Anggarda Paramita dalam bahasa Indonesia. Yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dan dalam internasional bernama The United Kingdom of Good Scale, meliputi the Big Five continent. Ini saya melihat bahwa pemerintah sendiri ternyata menjadi kendala. Barangkali dari Susindo sendiri apa yang sebenarnya mereka perhatikan, apa yang mereka khawatirkan. Sementara ini adalah program yang amat besar dan justru malah menjadi solusi bagi seluruh dunia. Ya, saya sangat paham ketika pemerintah khawatir. Seorang itu khawatir ketika melakukan sebuah kesalahan dan takut itu tidak dimaafkan. Atau seseorang itu mempunyai nilai gengsi yang terlalu tinggi. Atau seseorang itu tidak mau dibuka atau terbuka seluruh kebobrokannya. Itu wajar dan itu manusiawi menurut manusia. Tapi menurut hukum bahwa haram tetaplah haram. Artinya sebuah pemerintah yang membiarkan rakyatnya memakan uang haram itu saudara nilai sendiri. Sedangkan Susindo hadir sebenarnya membela itu semua karena memegang dan memiliki otoritas veto. Itu meliputi juga sebuah kewahyuan, keprabon, kerajaan, dan negara. Pemerintah itu menjadi kendala sejak awal. Itu sudah dipahami dan mereka sangat paham. Itu bisa saudara buktikan ketika mendengar Susindo, bahkan tidak berani sekalipun berhadapan di depan forum untuk terbuka di depan publik. Itu saya paham. Artinya ketika itu tidak bisa diambil jalan tengah dan secara bersama-sama menyadari, bahkan pemerintah itu sendiri dengan seluruh apa yang telah kami sampaikan hingga hari ini, termasuk kemarin terakhir pertemuan multinasional dengan Mabes TNI, yang sebenarnya misi daripada multinasional adalah mempertanggungjawabkan ini semua untuk berjalannya kembali sebuah sistem peradaban dunia baru
Tapi ketika kendala itu pemerintah RI, berarti itu adalah musuh dunia. Berarti itu juga musuh Tuhannya dan musuh rakyatnya. Artinya kemarin beberapa surat yang sempat disampaikan melalui telegram secara PayPal bahwa penarikan pasukan Armada 789 itu tetap harus dilakukan dan tetap harus berjalan, bukan untuk ditarik. Karena itu mengamankan rakyat Indonesia, mengamankan Susindo sendiri selaku jaminan negara kesatuan Republik Indonesia, juga selaku penjamin negara-negara penghasil devisa. Jadi siapapun yang memusuhi, menentang Susindo, sama itu memusuhi bapak ibumu sendiri, sama dengan itu memusuhi urusan Tuhanmu sendiri. Susindo bukan SK Menteri seperti lembaga-lembaga umumnya, bahkan presiden di atas presiden, trustee di atas trustee. Itu harus dipahami, dimengerti atau tidak dimengerti, semuanya ini ilmiah dan sangat ilmiah. Susindo mengeksplor berbagai hal yang terkait dengan forensik, terkait dengan 12 istilah komunis tunggal, baik itu video-video yang menyangkut kolateral maupun kes kolateral, itu sebagai bukti bahwa kami datang dengan kebenaran. Itu bukti forensik, itu tugas lon. Itu tidak bisa dibantah dan terbantahkan. Untuk masalah BI sendiri di Indonesia, bagaimana tanggapan dari pihak baik Susindo dengan BI? Sudah ada hasil yang berlanjut? Ya, kami sebenarnya diundang dari BI itu melalui beberapa utusan. Pada saat pertama di Wisma Elang, Jakarta, itu juga yang hadir itu adalah utusannya. Kalau saya nggak lupa itu Profesor Lukman salah satunya. Mereka itu menawarkan apa yang disebut dengan aurum bank maupun collateral house. Di situ saya melihat bahwa mereka tidak menguasai bahkan mengerti ada association system dunia. Sebab apa? Kami membawa billion bank. Billion bank itu di atas Bank Dunia. Karena isinya Bank Dunia, UBS, dan Bank Indonesia. Sedangkan mereka menawarkan itu setingkat prime bank nasional. Jelas. Itu juga salah satu ketidaktahuan mereka. Atau sengaja mereka tidak mau bahwa rakyat di negeri ini makmur menerima haknya. Karena itu juga BI yang sekarang itu, yang sesungguhnya BI program tahun 1941, kami memiliki portofolio itu. Portofolio BI State Program, Washington DC Report Program sebagai bukti otentik yang tidak pernah bisa terbantahkan atas perjalanan sejarah terkait dengan Bank Sentral. Yang kedua, saya diundang oleh saudara Mamik Marjono. Beliau juga selaku pengawas BI. Beliau mungkin berumur paling tua, karena sekitar 90-an tahun. Itu juga sama, menawarkan apa yang disebut dengan aurum bank maupun collateral house. Di situ saya tanya, kalau collateral house, collateral mana yang mau dikolateralkan? Sedangkan collateral ini semuanya lisensi paten. Susindo membawa lisensi paten kolateral sejumlah 74 miliar 760 juta 920.184 kilogram. Semuanya itu lisensi paten. Jadi seluruh kolateral yang berserakan di Indonesia yang menjadi permainan dari rakyat jelata sampai pemimpinnya hingga hari ini, semuanya itu adalah International Fund of Crime. Itu saya tidak akan menyebut panjang lebar terkait juga itu kemarin penyerahan yang surat yang sudah ditandatangani senilai 500.000 triliun rupiah, itu juga harus diamankan oleh multinasional. Dolar yang juga cash unlimited juga harus diamankan oleh multinasional, mengingat pemerintah tidak kooperatif.
Sedangkan historical legal background itu semuanya di bawah Swiss-Indo Warehouse. Itulah yang disebut Union Bank of Metal Switzerland dengan pelaksana kustodial atau dealer melalui UBS AG. Itu. Dari pihak Swiss-Indo sendiri, apa dalam perjalanan nanti Bank Indonesia ini akan dijatuhkan sebagai satu eksekusi tersendiri? Ya, ketika mereka tidak mengindahkan semua yang telah kita berikan pemahaman itu, mereka juga sadar atau tidak sadar juga mengikuti ini. Hanya mereka semuanya tidak boleh action atau mensikapi ke kita, itu juga sebagai bentuk perlawanan. Itu juga sebagai bentuk perlawanan. Jadi diam bukan berarti tidak melawan. Iya juga kadang bukan berarti itu mereka iya atau menolak. Selagi tidak berani melakukan secara otentik, tertulis. Jadi efek kepada Bank Indonesia jelas bahwa Bank Indonesia juga menjadi tokoh utama di dalam International Fund of Crime yang semestinya independen, tapi semuanya itu sudah dikendalikan. Ketika legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini semuanya korup dan sumber korup, tidak mungkin bawahan itu melakukan tanpa seizin itu. Terkait Senturi sangat jelas dan sangat mudah dibaca. Makanya ketika Senturi pun tidak bisa dibuka, betapa bodohnya pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan alangkah menyesalnya ketika itu tidak dilakukan. Ketika hanya melalui panggung sandiwara KPK itu tetap dibiarkan. Tapi bukan kepada akarnya. Apa artinya? Mereka mengemborkan berantas korupsi. Ketika itu yang menyampaikan itu justru peran utamanya. Kami membawa dan datang sesungguhnya sesuai dengan global immunity, memiliki hak untuk membela ketika mereka bagian daripada korban sistem. Tapi ketika itu tidak diindahkan, berarti hukum dunia yang harus berjalan. Bahkan kalau dalam bahasa Islam, hukum Imam Mahdi atau KHK Filis yang disertai dengan mahkamah internasional. Karena 12 portal dunia sebagai final akte atau report terakhir tertanggal 28 Juni 2010 itu sebagai patokan atau adopsi recommendation seluruh sanksi kepada pemerintah Indonesia. Tapi saya selaku warga negara Indonesia, saya mencoba membela, memberikan solusi dan jalannya. Bahkan ketika kalian tahu di era pergeseran Soeharto itu pun membawa korban yang tidak diketahui umum. Persoalan ADR-IDR itu persoalan. Jadi tidak mungkin ini diselesaikan tanpa treaty event UN Swiss-Indo. Dan jangan bermimpi Indonesia adil makmur tanpa UN Swiss-Indo. Tanpa treaty event itu, yang ada adalah blacklist system. Artinya apa? Ketika itu terjadi, artinya pemerintah sendiri yang dengan caranya itu membubarkan sebuah sistem pemerintah negara Republik Indonesia. Berarti otomatis secara sistem bisa terjadi perubahan juga terhadap tatanan pemerintahan Republik yang pada saat ini sedang berjalan. Jelas. Di Indonesia yang namanya negara itu terdiri dari 9 penyelenggara negara. Lembaga setingkat penyelenggara negara itu salah satunya Dewan Pertimbangan Agung, dan yang setingkat itu adalah lembaga kepresidenan. Apa salahnya ketika Dewan Pertimbangan Agung itu pun telah dibubarkan? Sekarang lembaga kepresidenan itu juga dibubarkan. Sebab kami membawa sertifikat negara kesatuan Republik Indonesia. Kami memiliki itu dan kami membawa itu. Tidak hormatnya mereka, itu berarti mereka tidak mampu menghargai diri sendiri. Apalagi ke rakyatnya.
tunjukkan kalau program Yusindo itu seperti apa. Silakan itu. Sedangkan proposal Presiden Republik Indonesia yang diajukan oleh Presiden beserta Budiono kepada IMF itu juga telah sampai ke saya. Yang dari tahun 2010 sampai program 2025 belum berjalan. Jadi seorang pemimpin, seorang presiden bukan hanya sekedar melakukan seremonial. Bukan hanya bisa menggunting pita untuk mengesahkan bagaimana jalan tol itu dilegalkan atau diresmikan. Tidak hanya bisa sekedar membuka bagaimana Monas itu ditutup atau dibuka. Tidak hanya sekedar bisa seremonial. Tapi persoalan inti negeri ini adalah persoalan dunia. Ini yang harus diselesaikan. Dan itu cukup dengan waktu 7 hari. Tidak perlu 2 periode. Untuk memikirkan barangkali adanya kemungkinan terjadi perubahan secara sistem ini, bagaimana Suisindo untuk mengatasi supaya tidak terjadi chaos mungkin di masyarakat? Itu sudah terpikirkan dan dipikirkan. Selama ini kami menentang seluruh tindakan-tindakan anarkis kekuasaan. Apalagi dengan cara-cara yang tidak manusiawi, apalagi cara-cara yang keji. Kami paham itu dan kami mengerti itu. Sistem ini disiapkan untuk berjalannya kembali tatanan global, secara dunia, juga secara nasional. Ketika Indonesia ini harus mengalami sebuah akhir cerita Republik Indonesia, sebagaimana Pajajaran, Majapahit, Mataram, bahkan akhir cerita Republik Indonesia, tentunya Tuhan sudah menyiapkan hal ini. Kami tinggal melaksanakan. Efek terjadinya seluruh ini tadi, itulah tiket yang harus dibayar ketika pemerintah tidak bisa berjabat tangan. Itu intinya. Efek apapun harus diterima karena ini sebuah eksekusi dunia. Kalau bicara hukum, kita harus sadar bahwa ini berdasar hukum. Prosedural, konstitusional, diplomatik. Suisindo itu isinya cukup multinasional. Berkenaan dengan aset-aset yang hari ini pihak Suisindo sudah memiliki hak paten. Bagaimana mungkin ini kan sempat menjadi satu pembicaraan, bahkan sejarah menjadi satu katakanlah aset yang diburu oleh seluruh negara ini. Mungkin dari pihak Bapak sendiri bisa mengklarifikasi supaya masyarakat yang lebih paham, lebih tahu bahwa sebetulnya aset itu adalah sudah dimiliki atau sudah legal dari pihak Suisindo. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, kemerdekaan 17/8/1945, seluruh aset-aset atas G30 SPKI seluruhnya di bawah otoritas Konsorsium Internationality Suisindo. Itu Badan Induk Kunci dan Gembok Ratu Adil Imam Mahdi. Itu terkait akun Supersmart, Exhibit A dan Exhibit B di Bank Indonesia, UBS, dan bank-bank lainnya. Itu saling back to back up security. Makanya seluruh aset-aset yang diburu sama mereka selama ini itu pun tidak akan ada artinya ketika mereka coba membunuh seluruh petugas-petugas yang ada selama ini. Tidak ada artinya. Association system ini diciptakan oleh manusia tapi atas perintah Tuhan. Buktinya apa? Dari 65 hingga hari ini, pemerintah tidak mampu mengungkap ini, bahkan tidak pernah memberita acarakan ini kepada khalayak publik, khususnya bangsa Indonesia. Ini bukan rahasia negara Indonesia, tapi ini fakta. Ini aset dunia, aset jaminan hidup umat sedunia. Ketika pemerintah tidak membuka hal ini, artinya siapa pelaku atas pemantian di altar UPS dan atas pemantian G30 SPKI dengan fitnah yang keji. Berapa juta umat dibantai hanya gara-gara perebutan aset. Tapi mereka salah sangka
bahwa semuanya telah dibalik nama oleh IR Soekarno. Dan kami hari ini hadir juga dalam hal yang sama. Semuanya telah diputihkan. Itu. Berkenaan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak Swisindo, program prioritas barangkali secara nasional dan internasional bisa Bapak jelaskan? Ya, program Swisindo secara prioritas yang inti itu adalah 3D event. Di 3D event itu sebagai bentuk dibukanya kembali gerbang kemerdekaan agung atau penobatan agung. Artinya ketika itu dilaksanakan oleh pemerintah dalam negeri, saya sebut itu kooperatif, bahkan kepada negara-negara di dunia. Karena ini bentuk pertanggungjawaban atas adanya association system. Perjanjian bank nasional dan internasional. Yang artinya juga bahwa di dalam pelaksanaan 3D event ini yang utama adalah pelaksanaan human obligation, artinya itu hak seluruh rakyat. Isi daripada 3D event itu adalah pemberian kuota negara-negara, cash fund, yang hanya dilakukan sekali itu. Itu diberikan kepada 193 negara atau negara-negara di dunia, kepada 300 perusahaan di bawah IPO, juga kepada korporat maupun institusi di dalam negeri yang terseleksi oleh UN Swisindo, termasuk juga pemberian global immunity kepada 12 portal dunia dari The British Royal Family, Ratu Elizabeth sampai dengan Chairman Federal Benanker, karena apapun namanya beliau telah berjasa dengan mengirimkan surat terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban 12 portal dunia yang disebut Certification ASPLP 03339002 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2010 dan saya terima tanggal 28 Juni 2010 di Gedung LVRI Jakarta. Dan hari ini juga kita baru bisa menuntaskan seluruh pemindahan administrasi dunia ke Indonesia. Karena ini bagian daripada apa yang disebut di isi proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Yang disebut pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya adalah pemindahan pembukaan dunia. Selama ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden setelah Presiden RI pertama. Jadi yang ada adalah RI 1 IR Soekarno. Lainnya adalah RI 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada RI 1 selain RI 1 IR Soekarno. RI 1 itu kode. Ratu Adil Ilalaki Imam Mahdi. Titik. Siapapun yang mengenakan RI titik 1 berarti dia berani mengungkap sejarah ini. Tanpa itu, silakan nilai sendiri. Saya harus mempertanggungjawabkan atas apa Presiden RI pertama, juga secara tersirat apa yang terjadi kepada Presiden RI kedua. Lain-lainnya itu adalah pengikut dan pemilu. Tidak ada artinya reformasi, tidak ada tanpa revolusi ini. Dan tidak akan pernah terjadi seperti janji-janji partai apapun itu. Karena mereka hanya membawa platform. Kami membawa aset dunia. Dengan segala legalitas. Karena ini adalah one personal only. No komersial. Mungkin itu. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi tentang program global human obligasi ini kenapa menjadi sebuah prioritas untuk program Swisindo? Ya, human obligation itu sebagai kata lain daripada maha kuasa. Panatapaca Jagat Araya dalam penyata. Karena tidak ada yang menyebutkan tanpa umatnya. Jadi umatnya ini karena hidup di bumi itulah manusia. Makanya manusia ini dilahirkan, Tuhan akan membayarkan sebelum keringat orang itu mengering, baru akan dilaksanakan dengan program ini.
ini adalah melaksanakan ayat-ayat orang Islam jika orang Islam itu mengerti. Human obligation ini adalah menjamin untuk mengobati atas adanya penyakit di manusia yang diawali dari 17 unsur rasa di hati manusia. Timbulnya sirik, dengki, peperangan itu karena adanya persoalan ekosok pada manusia. Jadi itu utama. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah mau seperti siang malam berganti siapapun ketika ini berjalan, jelas ayat itu terjamin. Jelas ayat itu terjamin. Orang pergi TKI karena kekurangan ekonomi. Orang punya utang juga karena kekurangan ekonomi. Orang menjadi merampok juga karena itu. Ayat dijual juga karena duit. Itu bisa dilihat sendiri di TV-TV. Itu sebagai bukti dan saksi alat yang tidak terbantahkan. Bagaimana ketika Departemen Agama juga menjadi departemen paling korupsi? Apakah layak ini sebuah negara yang bertuhan? Apakah layak kita mengenakan peci tiap hari ketika uang haram ini pun dibiarkan? Sebab mata uang rupiah hingga hari ini adalah haram hukumnya. Sejak kejadian 65. Dan seluruh register mata uang pun telah habis masa edarnya. Kenapa di bank-bank disebut IDR? Sedangkan mata uang bangsa Indonesia adalah rupiah. Di situ sudah menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Itu. Kenapa tidak ditulis mata uang IDR? Artinya mereka tidak punya kuasa untuk itu. Tidak punya hak untuk hal itu. Jadi di negeri ini, sebuah negara yang berdasarkan falsafah dan filsafat negara Pancasila, itu sebagai tata kelola diri ini melalui human obligation dibentuknya. Dan tata kelola negara itu melalui Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini juga sebagai kelanjutan dari dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi kita selaku generasi muda sangat wajar hari ini kita menyadari dan bangun dari dunia mimpi kalian. Itu. Mungkin ada dari Bapak sendiri ada harapan atau untuk mempersiapkan sebuah tatanan pemerintahan global ini baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang ingin disampaikan. Ya, tatanan global ini eksibit A dan B. Dari A sampai Z. Dan itu juga selama ini itu kami dibantu melalui United States. Semua itu saudara. Satu saudara. Semua Tuhan memberikan kurang dan lebih kepada negara-negara. Jadi tatanan itu sudah disiapkan. Perubahannya seperti apa dan semudah apa menyelesaikan. Bahkan sampai nomor akun pun itu disiapkan. Master Account Record Design. Juga dalam rangka cetak standar Sapphire mata uang dunia. Mata uang tunggal dunia S2. Jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu bahwa tatanan ini sebenarnya sudah disiapkan. Tuhan mempersiapkan dengan caranya. Itu yang saya sampaikan.